sumur ya, bukan sumur bor, itu mesti bergantian. Ketika air laut surut, Hilang. Artinya air itu pasti masih asin ya? Iya. mencari air itu adalah hal yang sangat sulit. Lebih mudah memperoleh bensin bahan bakar daripada air. Oh iya. Batunya bertanah mungkin. Ya, Batunya bertanah, bukan tanahnya berbatu. Betul. Lebih banyak batunya daripada tanahnya. Rusak karena mereka harus melawan Batu itu kan? batu itu tadi. Jemaat memang sangat merindukan apa yang dilakukan oleh GKI Kota Wisata. Oke. Shalom Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, GKI Kota Wisata melalui bidang Kespel mengadakan program mission trip ke Pulau Pantar, Alor, Nusa Tenggara Timur. Dan dalam program itu ada salah satunya adalah pengadaan sumur bor dan bak penampungan air bersih yang kita siapkan tahap demi tahap. Tahap 1 kita sudah mulai dan masih mulai sampai hari ini. Dan beberapa waktu yang lalu tim Kespel mengirim tim, kita menyebutnya tim tahap 1. Ya, beberapa orang teman-teman kita berangkat ke Pulau Pantar, Alor, Nusa Tenggara Timur untuk melakukan evaluasi tahap 1 dan juga menyaksikan bagaimana program itu berjalan dan apa-apa yang harus kita evaluasi. Nah, kali ini kita kedatangan mereka-mereka teman-teman kita yang ada di Kespel yang berangkat tahap 1 kemarin. Ada Pak Armen, nah kemudian ada Pak Penatua Sempurna Sitepu, dan ada Pak Dervan. Gimana kabarnya Bapak-bapak? Gitu. Ini kayaknya wajah-wajah capek, wajah-wajah nggak tahu deh, pokoknya wajah-wajah yang ya lumayan lah ya untuk pengalamannya ke Pulau Pantar. Oke, boleh diceritakan kira-kira perjalanannya gimana? Pastinya kayaknya perjalanannya nggak gampang juga ya, cukup lama ya. Perjalanannya cukup ya tidak dibilang melelahkan, tidak ya. Karena kita pagi sudah malam kita sudah harus ada di airport. Oke, berangkat dari Kota Wisata? Dari Kota Wisata jam berapa? 11 lewat. Jam 11 malam. Oke. Ya. Jam 11 malam. Setelah itu jam 2 subuh kita baru perjalanan ke Kupang. Pesawatnya jam 2 subuh. Betul. Setelah tiba di Kupang, kita harus pindah pesawat lagi menuju Alor. Oke. Dari Kupang ke Kalabahi, Alor ya. Ya. ATR. Baling-baling. Ya, lumayan lah. Ya, Baling-baling. Rasanya seperti naik truk ya, karena goyangnya cukup lumayan. Iya. Perjalanannya berapa lama? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Jam 8, jam 9. Iya. Itu tiba di bandara Kalabahi. Mali nama bandaranya ya. Nama bandaranya Mali ya. Mali. Oke. Kita dari Kalabahi, kita berangkat ke Alor Kecil. Di ujung Kecil. Pulau Alor. Itu naik Mobil. sewaan. Kebetulan ada yang Kita pinjam teman kita naik mobil itu berapa jauh? Berapa lama? ya 40 menit lah ya. 40 menit ya. Dari situ Dari Alor Kecil. Dari situ kita petualangan dimulai ya. Petualangan dimulai. Ini dia yang perlu. itu yang disebut dengan ojek laut tadi. Ojek laut. Jadi Bapak Ibu ada ojek namanya ojek laut. Nah, silakan. Nah, dengan ojek laut itu kita nyebrang dari Alor Kecil menuju Pantar, tepatnya di Bakalang. Tujuannya Oke. Bakalang. Ojek laut ini jangan diharapkan sebagai suatu alat transportasi yang dari sisi keamanan cukup tinggi ya. Jadi ya ada pelampung aja syukur lah kira-kira gitu Iya. ya. Kapal kecil lah ya Kapal kita kecil. bilang. Ya perahu motor kecil lah ya. Perahu motor kecil. Perahu motor kecil itu berapa jauh? Berapa lama? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Perjalanan Oke. dari 1,5 jam lah. Oke. Sampai di Bakalang. Oke. Pulau Pantar. Sampai di Bakalang. Oke. Dan dijemput oleh mobil pickup. Mobil pickup ya? Iya, mobil gereja. Penjemputan luar biasa. Terima kasih juga buat jemaat, Ibu Pendeta Ferry, Pendeta Yes, dan beberapa jemaat ya. Penatua juga ada. Kita dijemput, kita sangat terharu. Dan memang karena keterbatasan Pak, jadi kita merasakan kita naik ya pick up ya. Pick up. Pick up saya nggak sebut merek Pak. Iya. Pokoknya mobil pick up. Ya, pick up dan duduknya itu
hadap belakang. Ya, Kalau ya. di Jakarta mungkin angkot itu kan hadap-hadapan. Kalau ini hadap belakang dan Iya, kursi kayu. iya, Luar iya. biasa, kita bisa tidur juga. Jadi Bapak Ibu pickupnya itu kalau digambarkan itu pickup tahu ya, pickup itu Ada apa? dikasih atap, terus tempat duduknya itu papan dikasih antara sisi satu pickup dengan sisi kanan kiri diletakkan papan, duduk di situ 3 baris, jadi duduk di papan itu teman-teman ya. Oke, mantap. Luar biasa, luar biasa. Jalannya Jalan batu. Nah, jalan batu, bayangin ya, udah pick up kayak gitu jalan batu. 15 menit ke Jemaat Bama. Nah, Jemaat Bama untuk survei apa tadi? Survei untuk persiapan pelatihan langham. Iya, Pelatihan khotbah metode langham. Iya, metode Oke, langham. habis itu lanjut ke Dari Bama kita pakai pickup yang tadi dibilang, kita menuju Jemaat Abang Iwang. Abang Iwan. Abang Iwan. Nah, Itu berapa jauh? Perjalanannya itu sekitar 1 jam. 1 jam ya, 1 jam lebih sedikit. lebih. 1 jam 15 menit lah. Iya. Dengan kondisi jalan? Yang menantang. Kadang ada sekali waktu kita disuruh turun malah. Karena jalan itu begitu rusaknya, begitu Tanjakannya begitu rusak dan istimewa tanjakannya dan istimewa. banyak batu-batuan. Iya, berbatu gitu ya. Sehingga si mobilnya sendiri spin ya, jadi dia nggak bisa turun, sebagian turun. Walaupun Pak Arman tidak turun sepertinya. Jalannya Ini kan sudah lebih dari 24 jam ya. sudah. Boleh dibilang tidak tidur ya, Bapak Ibu. Tapi begitu kita sampai di Abang Iwang, ini Disambut. lelah itu hilang. Oke. Benar. Karena memang kita disambut begitu luar biasa. oh iya. Dengan tarian Iya, iya, itu iya, seperti iya. tari perang. Iya benar. Saya nggak tahu, mungkin Pak Depen paham itu Iya. tari apa namanya. Iya. Jadi ada panah, ada parang ya. Iya. Dan itu capek kita langsung hilang, Pak. Saya ketika itu membayangkan, wah ini apakah saya sudah jadi gubernur? Jadi mereka memandang teman-teman yang berangkat itu, yang datang itu Ya. adalah orang-orang penting, Ya. orang-orang spesial yang layak untuk disambut juga dengan cara khusus. Cara khusus. Yang- Tapi luar biasa, Pak. Luar biasa. Hilang. Abang Iwan. Ya, Bang. Abang Ya. Iwan, sampai di Abang Iwan. Itu disambut tarian itu namanya lego-lego kalau di Pulau Pantar itu tarian khusus untuk menyambut tamu yang datang, yang mungkin tamu yang dipandang yang kayak tadi kayak macam gubernur atau pimpinan pejabat yang datang disambut dengan tarian lego-lego. Ada hal yang unik, yaitu kita harus salaman. Panjangnya. Jemaatnya banyak, jadi antriannya panjang untuk salaman sama Satu, Pak. satu-satu. Jadi jelas sekali bahwa teman-teman itu dianggap sebagai tamu, dipandang bukan dianggap dia pandang sebagai tamu spesial. Yang datang juga banyak ya, banyak yang menyambut ya. Mereka antri panjang, kita harus satu-satunya salaman. Oke. Bayangkan Pak, salaman yang awalnya kita begini Pak, itu sudah tidak sanggup begini lagi. Akhirnya terakhir begini. Karena saking banyaknya. Panjangnya, Pak. Oke. Itu sambil naik tangga ya menuju gereja. Iya. Dan ketika di atas kita dikasih kain, Pak. Oke. Tenun, Kain tenun. Ya kalau di Batak mungkin ulos. Iya. Itu luar biasa sekali. Habis itu biasanya pasti selalu disuruh makan. Itu kan hospitality-nya orang-orang di sana kan begitu ya. Ada Tanya cerita inilah makan. kalau soal Oke. makan. Ada cerita menarik makanan. Jadi tradisi di sana kalau kita makan harus tambah. Harus tambah. Tidak boleh sekali. Oke. Itu sudah harus. Oke. Kita sudah dikasih tahu harus Itulah tambah. confirm kenapa berat badan nambah belum dari sana gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi itu yang kedua ya, kita udah tahu ya. Akhirnya mulai dikurangi. Supaya nambahnya nggak supaya banyak. nambahnya nanti bisa. Nambah bisa kan gitu. Ini. Nah, di Abang Iwan kita bincang-bincang, Oke. ya, bincang-bincang karena juga akan ada pengoboran di tahap berikutnya di Abang Iwan. Itu sudah hampir malam ya, sudah petang. malam ya. Kita naik pickup yang sama ke desa Adiabang. Adi Abang. Saya dan kita semua mengira ini sudah selesai guncangan, turbulensi sudah selesai. Ternyata lebih jauh. Ternyata ini jauh, sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih juga. Jalan berbatu, ya. Ya. Dan kita kira sampai sana kita akan istirahat. Ya.
tapi ternyata sama. Oke. Jemaat Adi Abang sudah menanti sejak siang. Ini luar biasa. Mohon maaf Adi Abang ya pada saat ini menunggu ya. Dan ternyata dengan budaya yang sama. Sambutan juga. Sambutan, tarian, perang, salaman sepanjang tangga menuju gereja, sampai di atas kita lego-lego. Oke. Artinya memang teman-teman dipandang sebagai tamu penting, tamu spesial. Oke. Itu malam jam berapa sampai Adi Abang? Sekitar jam 9. Oke, 9 malam. Sekitar jam 9 malam. Ya, 9 malam. Oke. Ya. Jadi teman-teman bayang ya dari jam, kalau yang ikut kerja itu, kalau yang kerja berarti dini hari sehari sebelumnya sudah bangun, terus berangkat jam 11 malam dari kota wisata sampai di Adi Abang untuk sebagai pos ya, tempat stay di sana ya, itu jam 9 malam besoknya. Ya, jadi perjalanan itu sangat panjang dan secara fisik melelahkan. Tapi sebenarnya merasa lelah nggak sih? Yang ada sukacita. Sukacita yang itu ada. luar biasa ya, kita disambut kayak begitu. Kita jadinya nggak rasa kayak bukan yang suatu hal yang gimana, betul-betul tamu yang betul-betul dihargai betul. Oh oke. Welcome-nya mereka terhadap kami itu waduh luar biasa. Dan kepala desa. Kepala desa. Oh oke. Kepala desa Luar biasa tuh. Di Abang Iwang dan di Adi Abang juga? Dua-duanya. Oke. Oke. Apa sih yang teman-teman rasakan ketika pertama kali berinteraksi dengan jemaat? Ya kita ngomong Adi Abang dan Abang Iwang dulu deh. Kesannya seperti apa? Iya, jadi saudara-saudara kita yang ada di Abang Iwang dan Adi Abang, jemaat memang sangat merindukan apa yang dilakukan oleh GKI Kota Wisata. Oke. Itu yang saya tangkap, bahwa mereka sangat bersukacita dengan program yang kita bawa sebenarnya. Bukan person yang datang ya. Namun itu ditujukan dalam bentuk bagaimana menghargai tamu tim mission trip yang datang. Artinya program tadi, kalau tadi sampaikan program yang memang sedang disiapkan itu sesuatu yang benar-benar mereka rindukan gitu ya. Emang kira-kira dalam pengamatan teman-teman sampai seberapa pentingnya atau kondisi keadaan di situ seperti apa sih sehingga air itu sesuatu yang benar-benar berharga bagi mereka, dan ketika kita membuat program untuk pengadaan air bersih itu sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Seberapa susah dan seberapa pentingnya sih air di kondisi seperti itu? Ngalamin nggak juga di situ bahwa air itu ya kayak memang sesuatu yang berharga? Seperti apa pengalamannya? Gimana ya mau cerita itu, karena mereka itu benar-benar membutuhkan air tawar ya. Kalau bicara air di depan mereka itu luas laut ya. Iya, kalau bicara air. Tapi membutuhkan air itu mereka sangat merindukan. Ada di salah satu ya sebagai contoh yang kita lihat langsung yang seperti di Adi Abang ya. Yang kita lihat ada satu sumur ya, bukan sumur bor. Itu mesti bergantian ngambilnya. Dan juga ada waktu-waktu tertentu air itu akan surut ya. Itu. Jadi memang mereka jelas sangat Selama ini mereka air bersih untuk mandi, untuk keperluan minum itu dari mana? Sumur ada beberapa mereka gali di dekat laut, pinggir pantai. Tapi sudah pasti ini terbatas ya. Dan mungkin asin-asinnya juga masih ada ya sumur itu karena kan nggak terlalu payau gitu. Sepanjang perjalanan laut ya, sisi kiri, sisi kanan ini kan batu-batu ya. Bukit. Batu. Ya mohon maaf kalau kita bilang tandus ya, karena memang kita tahu cuaca cukup panas dan beberapa tempat kita melihat bekas badai seroja ya. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapat, ini menutup sungai dan mata air. Jadi memang mencari air itu adalah hal yang sangat sulit ya. Ada beberapa titik ada air, tapi kan ini sangat terbatas bagaimana memindahkan air ini ke rumah-rumah penduduk yang katakan secara gravitasi tidak memungkinkan untuk
bawah gitu. Nah, khusus tadi untuk yang di Adi Abang ada satu sumur ya. Kalau kita lihat ke bawah ya, ketika banyak anak-anak ngantri ini untuk nimba ya. Itu mungkin ketinggiannya hanya 15 atau 20 cm paling tinggi. Sehingga ketika diangkat mungkin 1 atau 2 ember ini dia harus nunggu lagi, Pak. Supaya terisi lagi. Naik lagi airnya. Jadi kedalaman air itu hanya 15 sampai 30 cm. 1-2 ember habis. Ketika air laut surut, Habis. kering. Artinya air itu pasti masih asin ya? Iya, Pasti. Dan ini mungkin alam ya. Alam yang memfilter ya, filter alam sehingga dia dapat dikonsumsi sebagai air tawar gitu. Dan mungkin banyak juga tak ada hujannya. Nampung-nampung gitu ya. Kalau dilihat di rata-rata setiap rumah, saya juga bingung. Setiap rumah saya lihat ada toren ya. Toren ya, air itu. air itu. Setiap rumah ada. Tapi ternyata itu untuk tada hujan. Tada hujan dari detik atap rumah ya, di Artinya tada hujan, kalau ada hujannya ada air, kalau nggak ada hujannya repot ya. Ada air. Sementara di sana juga hujan kayaknya jarang ya. Sekarang sama dengan kita. Dengan adanya panas ya, El Nino ya mungkin ya. Nah ini sana juga dalam lebih kondisi parah lagi tuh. panjang. Iya, lebih parah lagi tuh. Udah nggak bisa diharapkan tada hujan. Sementara air tadi juga sedikit sekali. Itu sebabnya mereka benar-benar sangat merindukan adanya sumur yang bisa airnya itu bisa tanpa terpengaruh cuaca gitu ya kemarau. Ya, selain itu di sana itu lebih mudah memperoleh bensin bahan bakar daripada air. Oh iya. Itu kalau bahan bakar kita bisa beli. Ada penjual ya, pengencer. Namun kalau air tidak bisa dibeli karena memang tidak ada. Jadi meskipun punya uang juga nggak bisa beli air. Bisa beli air. Jadi nggak ada yang datang bawa truk tangki gitu ya. Nggak ada. Untuk jualan air gitu nggak ada ya. Nggak ada. Nah teman-teman, kira-kira dari yang teman-teman lihat itu sebenarnya seberapa antusias mereka itu mengerjakan, ikut aktif, ikut ambil bagian di dalam proyek pengadaan sumur bor dan bak air ini. Ternyata bak ini yang membangun adalah jemaat. Walaupun kita membantu dari sisi material ya. Oke. Kami masih melihat ya ketika datang itu jemaat itu hampir setiap hari itu datang ke area pengeboran. Oke. Jadi ada 2 yang kita saksikan. Yang pertama makan, minum untuk pekerja-pekerja ini dipersiapkan oleh jemaat. Dan yang kedua, ternyata bak yang sudah berdiri itu dibangun oleh jemaat dengan material yang kita sediakan. Anak kecil, remaja, pemuda, tua, laki-laki, perempuan semua bersama-sama. Karena mereka tahu bahwa air ini akan untuk mereka. Ini luar biasa Pak. Itu jadi yang gotong royong itu dari mulai anak-anak sampai orang tua gitu ya? Iya. Mereka bangun bak gitu. Bangun baknya itu kan ya? Karena baknya itu berapa? 3 kali 3 kali 2 meter ya? 2 meter tinggi. Nah, baknya itu 3 kali 3 kali 2 meter teman-teman. Jadi cukup besar juga. Dan itu dikerjakan sendiri secara gotong royong dari mulai anak-anak sampai orang tua. Ngambil materialnya pasir segala macam juga bukan perkara gampang tuh ya? Ya. Gimana ngambil pasirnya segala macam itu? Berapa jauh Pak? Berapa jauh Pak Armennya? Saya sih tidak bicarakan dulu masalah ngambil pasir dan ini ya. Waktu kami waktu melihat di mana tempat itu dibor, itu aja kami sudah haheho juga. Artinya maaf bukan apa. Naik ya? Naik. Agak naik dan sampai di sana, wah luar biasa. Tangki atau bak sudah jadi. Nah barulah kami pikir situ. Mereka ambil bahan baku, bahan untuk pasir segala macam dari mana? Dari pantai, Pak. Dari pantai. Jadi teman-teman gereja Adi Abang itu adanya di kayak di bukit gitulah ya. Jadi ada pantai depannya, terus dia naik agak di bukit dan sumur ini masih naik lagi. Gitu ya. Di tempat yang lain. Ya, di tempat yang lain tapi lebih tinggi lagi. Jadi kebayang ya waktu ngambilnya ke pantai ngambil pasir sesuatu banget gitu ya. Jadi mereka itu dari apa masing-masing bawa ember sendiri, ambil pasirnya, anak-anak sampai yang dewasa, remaja, orang tua bawa pasir itu di masing-masing ke pantai dulu ngambil
pasir sekalian klikirnya, semua material baru dibawa ke atas dan itu wah dulu jalannya luar biasa naik ke atasnya itu. Tidak gampang itu. Dan mereka tentu saja mengerjakannya dengan penuh sukacita. Iya, Terlihat dari raut wajah mereka. Oh, kelihatan sekali ya. Kelihatan sekali. Oke. Jadi yang kami waktu sampai di sana juga kita langsung fokus lihat sumur. Iya. Ya tentu tanda tanya kan. Ya maklum kami biasa di Jawa yang namanya kalau ngebor itu 3 hari itu sudah keluar air. Iya betul. Nah ternyata kita waktu itu mulai dari start tanggal 1 September ya. Iya. Sedangkan kita datang tanggal 28. Iya. Kita lihat 29-nya pagi. Iya. Masih belum dapat air, Pak. Iya. Itu saya mau tanya sebenarnya Pak Armen. Kan waktu dalam perencanaan kita kan itu memperkirakan sumur itu 1 minggu sudah keluar air, gitu ya. Sudah keluar air, 1 sampai 2 minggu gitu. Paling lama 2 minggu sudah keluar air. Nah itu kan tanggal 1 kita mulai 1 September kita mulai penggalian sampai teman-teman datang tanggal 28 September belum keluar air itu kan ya. Sementara kita rencananya mau peresmian nih, ini deg-degan gitu. Kira-kira apa yang kenapa sedemikian lamanya? Apa yang ditemukan di lapangan tadi? Jadi saya diskusi dengan 3 orang yang bekerja, Pak. Di sana ada 3 orang, tetapi rupanya jemaat juga ada yang bantu di sana. Jadi banyak. Jadi saya nggak tahu yang mana yang tugas apa. Tapi akhirnya kita ketemu dengan salah satu orang. Barulah saya tanya sama beliau apa ini ya terkendalanya karena apa? Saya tanya sama beliau. Yaitu tadi yang pertama itu batu. Oke, tanahnya berbatu. Batu, cadas. Batunya bertanah mungkin. Ya, Batunya bertanah, bukan tanahnya berbatu. Betul. Lebih banyak batunya daripada tanahnya. Kalau tanah berbatu lebih banyak tanahnya daripada batunya. Batu bertanah. Batu bertanah. Benar. Terus pengalaman mereka belum pernah sampai sedalam ini, sehingga mereka punya ada cubing yang untuk membantu yang buat, itu, itu harus dikirim ulang dari Kalabahi. Itu juga satu kendala mereka. Jadi mereka kirim. Kenapa kirim ulang? Karena kekurangan, Pak. Kurang dalam. Iya, karena kita kan tambah ke dalam. Iya, supaya si cubingnya, ya saya bilang ya. Iya, kayak itu apa namanya, kayak pipa untuk ngebornya itu ya. Pipa yang untuk ngebornya itu. Itu kurang. Yang ditanam nanti jadi sumur kan gitu ya. Iya. Ditambah juga ada beberapa yang rusak karena mereka harus melawan batu itu tadi. Nah, itu. Batu bertanah itu tadi, bukan tanah bertanah itu. Kalau untuk mesin, untuk alat, saya bilang ini udah termasuk canggih. Iya. Alat yang mereka pakai itu termasuk yang bagus dibandingkan yang pernah saya lihat di sini. Mata pisaunya yang keras itu pasti. Yang kayak dari intan itu mungkin. Bayangkan Pak, itu sampai mereka suatu waktu kita lihat itu sampai dibantu pakai krekel lagi untuk dia bantu untuk penekanan. Ke bawah itu. Jadi dia tekan lagi, macam hammer lagi, pukul-pukul. Iya. Tahan, bantu pakai itu. Saking kerasnya itu batu. Jadi setelah kami lihat, ya pantaslah kenapa rentang waktunya itu lama. Dan menjadi pantas juga kenapa orang secara pribadi sepertinya juga nggak sanggup untuk ngadain sumur itu untuk sumur sendiri gitu ya. Kalau kita di kota wisata itu kan kita punya sumur, ya udahlah kita panggil untuk sumur kita sendiri gitu ya. Karena kan begitu mudahnya ini apa namanya sumur ini bukan hanya sekedar biaya mahal, tapi memang susah. Untuk membuat sumurnya karena batu bertanah tadi. Batu bertanah tadi, bukan tanah berbatu. Besi itu kalah dibikinnya. Besinya kalah gitu. Di kota wisata ya, pengalaman kita mungkin ngebor di rumah kita masing-masing ya. Itu ketika dibor tanah ketemu pasir, ketemu air. Berapa lama itu pasti ketemu air. Ini batu. Batu dia kita bisa hasil itu gitu dilihat pecahan butiran batunya itu dapat Pak. Dan itu tanahnya kok saya nggak pernah ketemu. Batu semua. Luar biasa Pak. Jadi bisa dibayangin, bisa dipahami kenapa memang orang sana secara pribadi, secara personal sepertinya mustahil untuk punya sumur sendiri gitu ya. Itu sebabnya mereka sangat susah dapat air gitu ya. Oke. Artinya sudah batu bertanah, terus butuh peralatan yang kuat karena sampai rusak 2 kali. Sampai rusak 2 kali. Dan kalau rusak memperbaikinya ke Kalabahi. Tadi teman-teman Bapak Ibu Kalabahi itu berarti nyebrang lagi.
ke pulau dari Pulau Panter ke Alor bisa 2 jam. Ya, itu baru Satu hari baru Iya, dibalik. maksudnya nyebrangnya 2 jam. 2 jam. Perbaikan 1 hari, baru besok lagi. Perjalanannya lagi. Selesailah makanya kita 1 bulan tanggal 28 datang belum keluar air. Terus ceritanya bagaimana? Kok pada akhirnya sampai jadi juga persemiannya itu? Ceritanya bagaimana itu sampai keluar Jadi air? memang kalau dari cerita Ibu Pendeta, mereka sampai berkumpul di lokasi itu dan membuat doa ya. Oke. Berdoa. Jadi Ibu Pendeta katakan kami sampai itu iya. Bu Ferry ya yang bilang Bu ya. Pendeta Ferry. Ya. Iya. Memohon kepada Tuhan dengan niat baik GKI Kota Wisata membawa program ini, maka dengan niat baik juga masyarakat sangat butuh. Tuhan tolong bukakan jalan. Airnya keluar. Ya. Supaya airnya segera keluar. Ya. Dan pada tanggal 1 Terus air itu keluar. Dan ini jadi obat. Oke, gimana? Jadi obat. Ini belum kita cerita ya. Kita cerita bagaimana nanti kami dengan medan yang begitu berat ke atas gunung ya. Dari pagi sampai sore. Ke malam lagi. Sore petang kita Oke. duduk di warung. Iya. Saya mau nanya itu jadinya. Jadi iya, Bapak Ibu, bagaimana cerita selanjutnya dalam konteks kita nanti persiapan untuk pengadaan sumur bor untuk tahap 1. Nanti kita akan cerita lebih jauh, kita akan dengar lagi pengalaman dari teman-teman setelah nanti kita break sejenak.